Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar ya? Oke, Waalaikumsalam. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Bang Ipul. Nah, mungkin ini perdana kali kita jumpa ya. Secara apa namanya itu? Secara online, online. Oke, perkenalkan nama saya Bang Ipo dan tugas dan fungsi saya sebenarnya adalah adminnya Pak Manah My ID gitu. Jadi di segala yang berhubungan dengan WhatsApp ke Pak Manah My ID, registrasi. Nah itu biasanya itu melalui nomor WA saya dan kemana-mana tuh nomor WA saya. Termasuk ini yang apa namanya itu registrasi yang sini ini, balik sini ini. Itulah nomor HP saya kayak gitu. Oke, teman-teman kan apa namanya itu sesuai dengan schedule hari ini itu Pak Manang mungkin nanti akan bergabung pukul 5 lewat kayak gitu kan. Karena sedang eh, kita sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan KSM kompetisi sains madrasah. Jadi mungkin bagi adik-adik yang ada ikut KSM mungkin juga merasakan besok ujian ya. Nah, apa namanya tuh izinkan saya pada hari ini itu berbagi kisah sedikit atau berbagi apa namanya tuh istilahnya tuh pengantar. Karena adik-adik sekarang ini kan berada posisinya di kelas 2 ya, di kelas 2 mau masuk kelas 3. Nah, setelah dari kelas 2 OTW ke kelas 3 ini mau dibawa kemana hubungan kita kayak gitu. Apakah mau apa namanya tuh mau dilanjutkan mau kemana ke jurusan apa kayak gitu. Nah ini ya ini sekedar apa namanya tuh sambil nunggu Pak Manaf gitu. Oke, ini. Nah, nah, tema kita untuk hari ini ya, ini mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya, by ini, by apa namanya itu, by chat, by langsung juga boleh. Dan alhamdulillah kan kita pernah proyekin untuk pemilihan jurusan, membantu pemilihan jurusan di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, Abia. Dan alhamdulillah kan tahun kemarin itu SMA 2 Aceh Barat Daya itu jadi SMA nomor satu yang paling banyak lulus secara SNMP-nya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar juga bagi adik-adik yang apa namanya tuh pengen ke PTN lewat jalur prestasi kayak gitu. Nah, topik kita hari ini kita mau buat tema mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi di sini ada ibu-ibu dokter kan. Kenapa ibu-ibu dokter? Soalnya kan biasa kan yang nanya keluhan itu kan dokter ya. Nah, kalau saya taruh wajah saya di sini yang ada apa namanya tuh jadi obat anti kecoa nih dokter. Oke, nah di sini ada quote sedikit. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur maka tidak bisa ditingkatkan. Jadi yakinlah adik-adik bahwasannya memang betul ada yang namanya itu keberuntungan. Ada memang yang namanya itu garis tangan. Artinya itu takdir kita itu sudah ada di lauhul mahfuz sebelum kita ada di dunia ini. Tapi semua itu kan adalah proses kayak gitu. Ya, semua itu kan memerlukan proses kayak gitu. Nah, untuk mencapai tujuan kita kadang-kala harus ada parameternya. Nah, itulah tadi yang harus kita ukur apakah itu tryout, apakah itu nilai rapor, dan seterusnya. Intinya itu segala sesuatu yang tidak bisa diukur, maka tidak bisa ditingkatkan. Maka harus bisa diukur. Nah, ini opsi setelah tamat SMA. Nah, posisinya kan kita kalian kan adik-adik kan berada di SMA atau MA ya. Posisinya kan kelas 2. Kelas 2 itu mau masuk kelas 3 adalah gerbang di mana ada tiga alternatif yang bakal kalian pilih nantinya kayak gitu. Nah, alternatif pertama apa? Nah, alternatif pertama itu adalah kerja kayak gitu. Nah, kerja ini punya sisi satu positif. Yang pertama itu bisa mengurangi beban orang tua. Ya, kalau kalian merasakan saya adalah beban bang kayak gitu, maka saya kerja aja. Maka ketika kalian kerja otomatis kalian mengurangi beban orang tua ya. Canda guys ya gitu. Oke, caranya gimana? Di luaran sana, di dunia kerja sana, ada beberapa pekerjaan yang di luar sana ada beberapa jenis pekerjaan itu yang hanya butuh ijazah SMA. Contohnya misal sales, terus kemudian lagi apa namanya tuh eh, pegawai pegawai kasir retail kayak gitu kan. Nah, namun jika tidak di situ teman-teman mungkin bisa mencoba berwirausaha dan yakinlah anak wirausaha itu selama halal insya Allah oke kok.
no problem kayak gitu. Nah, yang kedua, ini harapan kita semua bahwasanya anak-anak atau anak kelas 3 itu bisa lanjut ke perguruan tinggi. Artinya itu bisa mengoptimalisasi dirinya dengan jalur pendidikan. Nah, ada dua opsional. Sebenarnya ada tiga, Saudara. Yang pertama itu perguruan tinggi negeri, yang kedua itu perguruan tinggi kedinasan gitu. Ini akan kita bedah di satu-satu. Satu lagi ada perguruan tinggi swasta, cuman karena dianggap not apa namanya itu bisa dibilang not favorit lah. Emang ada beberapa jurusan swasta yang favorit, misalnya kan Telkom, bagi adik-adik yang minat IT dan minat ilmu telekomunikasi bisa tuh ngambil swastanya di Telkom kayak gitu. Atau SPT PLN itu bagi adik-adik yang kayaknya itu terjadi PLN kayak gitu. Atau gaji PLN itu besar loh, mereka bisa saja kan yang saya baca di buku ya, atau beberapa kesaksian teman-teman saya yang di PLN, satu tahun itu kan 12 bulan, mereka itu dalam satu tahun gajinya lebih dari 12 kayak gitu. Jadi ya ada gaji 13, gaji 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, pertama ada yang namanya perguruan tinggi negeri, yaitu PTN, yaitu biasa disingkat dengan PTN kayak gitu. Nah, kalau di Aceh itu kita punya yang namanya beberapa PTN, ada Unsia, terus kemudian lagi yang kedua ada yang namanya Unimal di Maluku Saleh, di Lok Sumawe. Yang ketiga itu ada UTU, Universitas Tengku Umar. Nah, ini di Melabuh ya, di Aceh Barat. Yang keempat itu ada yang baru, namanya Universitas Samudra. Universitas Samudra itu ini di apa namanya tuh di Aceh Timur atau Langsa kayak gitu. Pokoknya di daerah situ. Lalu kemudian ada yang tak kalah lupa pula ada UIN, ada Universitas Islam Negeri. Kalau di Aceh itu namanya UIN Araniri kayak gitu. Nah, eh, untuk UIN sendiri itu ada case khusus kayak gitu. Case khusus maksudnya apa? Beberapa jurusan itu ada masuk ke jalur umum, ada dibuka nanti ketika jalur SNDT atau SNDT-nya. Nah, ada yang jalur khusus keagamaan kayak gitu. Nah, yang perguruan tinggi kedinasan ini agak sedikit berkelas nih kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kamu tamat dari sini, mayoritas itu perguruan tinggi kedinasan itu statusnya ikatan dinas. Ingat ya, mayoritas. Ada beberapa perguruan tinggi kedinasan yang tidak berstatus ikatan dinas. Jadi uh, perguruan tinggi kedinasan itu apa sih, Bang? Perguruan tinggi kedinasan itu adalah perguruan tinggi yang di bawah naungan kementerian. Contohnya misalnya Kementerian Keuangan punya perguruan tinggi namanya PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, PKN STAN itu adalah sekolah di bawah naungan Kementerian Keuangan, berarti dia statusnya kedinasan. Tamat dari situ jadi PNS, jadi statusnya adalah ikatan dinas. Kayak gitu. Nah, ada perguruan tinggi dia kedinasan, tapi tidak ikatan dinas. Ambil contoh misalnya STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Negara. Dia di bawah naungan Kementerian Agraria. Tapi tamat dari sana tidak diangkat jadi PNS. Jadi ciri-cirinya apa, Bang? Nah, sekolah tinggi kedinasan yang ikatan dinas itu penyelenggaranya adalah BKN, kayak gitu, Badan Kepegawaian Negara, seleksinya tidak menyeleksi langsung. Sementara perguruan tinggi negeri yang non ikatan dinas biasanya mereka buka seleksi mandiri kayak gitu, seleksi sendiri kayak gitu. Nah, yang ketiga, opsi terakhir. Ini kan ada tiga opsi ya. Yang pertama yang mungkin adalah kerja, yang kedua adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa saja swasta, PTN, atau kedinasan. Yang ketiga, bisa saja adalah nikah gitu. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli kayak gitu. Maksudnya ahlinya gimana? Ada teman-teman kita di antara kita mungkin yang memang sudah waktunya untuk menikah. So, biasanya ini perempuan yang nikah muda, kayak gitu biasanya ya. Untuk cewek mungkin, untuk kaum perempuan mungkin ini masih worth it. Beberapa waktu semasa saya kuliah ada kok teman-teman saya yang ketika semester satu itu nikah ada. Mereka juga selesai kuliahnya, mereka juga selesai skripsinya, selesai dapat apa bisa melanjutkan selesai kuliahnya, selesai juga bisa dapat kerjanya kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kok gitu. Nah, tapi itu kan hanya bisa dilakukan oleh para ahli-ahli tertentu ya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jika kalian menikah, salah satu faktornya bisa meringankan beban orang tua, karena kalau dia perempuan kan otomatis apa namanya tuh, otomatis apa istilahnya, yang tadinya biayanya ditanggung sama orang tua
mungkin bisa bagi dua sama suami gitu, atau ditanggung sama suaminya kayak gitu. Yang ke terakhir itu manfaat dari menikah adalah jalannya menuju surga kayak gitu. Tapi ingat ya, ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Saya tidak menyarankan untuk nikah dini loh. Not kayak gitu. Kenapa? Karena banyak kejadian nikah dini itu hanya mencari kepuasan sesaat lalu kemudian duar bubar kayak gitu kan. Not gitu. Ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Kamu jangan contoh ya kayak gitu. Oke, ini Pak Man belum hadir ya. Kalau Pak Mano sudah berhadir bisa langsung join Pak. Nah, eh, selanjutnya ada jalan terjal menuju PTN. Jadi setiap tujuan itu namanya jalan terjal. Terjal itu apa? Terjal itu kayak jalan mendaki gitu. Nggak gampang gitu. Nggak asal tunjuk aja. Aku mau jurusan A, aku mau masuk dokter, aku masuk perawat, aku masuk sipil, informatika, nggak kayak gitu, kayak gitu. Ada jalan terjalnya kayak gitu. Nah, untuk masuk PTN, PTN itu nak perguruan tinggi negeri ya. Kalau di Unsia ini kayak di Aceh tadi ada Unsia, Unima dan seterusnya kan. Ada dua jalan, tapi untuk 2024 kemarin itu ada tiga jalur khusus nih untuk 2024 yang tahun ini kayak gitu. Beruntungnya kakak-kakak kalian ya, kakak-kakak kalian itu tak punya tiga jalur. Pertama itu adalah jalur talenta. Jadi untuk usia itu ada satu jalur dibuka baru namanya jalur talenta. Yang kedua namanya jalur undangan. SNBP namanya. Yang ketiga namanya itu jalur tes SNBT. Nah, kenapa ada SNBT sama SNBP, SNBT sama talenta gitu. Nah, kita bedah ya. SNBP itu jadi dikhususkan untuk anak-anak yang berprestasi tergantung kuota dari sekolahnya. Jadi kalau kita lihat Permendikbud tahun sebelum tahun 2024 kemarin, yang ini sekolah akreditasi A itu dapat kuota 40%, B itu 25%, C itu 5%. Jadi dia di rankingin dulu tuh secara umum kayak gitu, secara umum. Nah, ada kasus case anak itu berprestasi di objek tertentu. Ambil contoh misalnya anak Olimpiade olahraga misalnya, anak Olimpiade renang gitu, emas misalnya. Nah, bisa emas ikut ke PON lagi misalnya, prestasi banget kan. Nah, bisa saja si anak ini tidak termasuk dalam SNBP karena nilai dia yang tinggi itu cuma satu bidang kayak gitu, olahraga doang kayak itu, sementara yang lainnya rendah. Nah, maka bukalah satu jalur lagi namanya jalur talenta untuk mengakomodasi anak-anak yang berprestasi yang punya talenta khusus tapi tidak ikut di SNBP kayak gitu. Nah, itu namanya tiga jalur ya, talenta, SNBP sama SNBP itu khusus tahun 2024. Kita berdoa semoga tahun 2025 yaitu tahun kalian, jalurnya itu makin banyak. Bisa saja ada talenta satu, prestasi satu, apa namanya itu tes satu, terus kemudian lagi undangan khusus satu, apalah jalannya kan. Nah, mudah-mudahan di tahun kalian 2025 lebih banyak jalan ya, amin ya. Karena Amin. uh, amin ya, iya kayak gitu. Nah, tapi pada umumnya jalurnya itu hanya ada dua. Pada umumnya selain 2024, 2023, 2022 itu cuma dua jalur. Pertama itu jalur prestasi, yang kedua itu jalur tes. Nah, di sini ada anak nih, dia nyiram. Apa yang dia siram? Ternyata yang dia siram bukan tanaman, melainkan sertifikat penghargaan kayak gitu. Nah, penting, penting, saya katakan penting bagi adik-adik yang ambis, bagi adik-adik yang ambis masuk PTN jalur prestasi tanpa testing. Penting untuk memperbanyak sertifikat yang sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Ambil contoh misalnya, kamu pengen masuk jurusan informatika nih, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kayak gitu. Pertama, nilai matematikanya atau nilai rapotnya harus bagus supaya kamu bisa masuk dalam namanya itu eligible kuota sekolah. Misalnya kalau sekolah kamu tesnya A, maka yang eligible-nya 40% gitu. Kalau dia C, eligible-nya 5%. Nah, supaya kalau yang pertama kamu harus masuk dulu dalam eligible. Nah, yang kedua caranya kamu harus perbanyak sertifikat. Yang kami alami pada waktu kami alhamdulillah dipercaya oleh SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, pada masa itu anak-anaknya dua kasus nih. Yang pertama, jurusannya banyak yang menumpuk di satu titik.
Nilainya A sama semua A kayak gitu. Jurusannya FK sama semua FK. Perawat sama semua perawat kayak gitu. FK Bahasa Indonesia sama semua kayak gitu. Yang kedua, kendalanya adalah ternyata mereka hampir rata-rata zero sertifikat, nol sertifikat. Kenapa? Zero sertifikat karena ternyata di sekolah tersebut cenderung melibatkan sekelompok anak itu saja dalam kegiatan. Ambil contoh gini, ikut paskibra, anaknya namanya si Nurul, Nurul aja yang ikut kayak gitu. Ikut Olimpiade Matematika, Nurul juga lagi. Cerdas cermat, Nurul juga lagi kayak gitu. Jadi si Nurul punya banyak sertifikat, sementara siswa lainnya nggak punya. Nah, sementara untuk siswa yang berprestasi itu butuh yang namanya sertifikat kayak gitu. Nah, jadi untuk kalian yang ambis nih, untuk apa namanya, ambis pengen ikut jalur SNBP, kalian harus perbanyak sertifikat kayak gitu. Insya Allah banyak kok lomba-lomba di luar sana dan mudah-mudahan kan kita juga dari tahap lagi tahap ini nih, lagi tahap ngurus izin supaya bisa dapat izin untuk ngadain event-event seperti Olimpiade kan. Jadi bisa membantu adik-adik apa namanya itu ikut Olimpiade Pak Manaf bisa dapat apa namanya sertifikat yang bisa digunakan untuk SNBP kayak gitu. Insya Allah ya mudah-mudahan izinnya tidak terkendala kayak gitu. Nah, yang kedua ada Amin. jalur tes kayak gitu. Nah, yang kedua ada jalur tes. Nah, jalur tes ini ada anak berkeringat di sini ya. Nah, kenapa dia berkeringat? Karena nggak terbiasa kayak gitu. Nah, Dek, apa namanya tuh tes SNBT itu kan inilah yang uniknya Indonesia. Bukan atau apakah ini hanya di Indonesia atau ini di sebelah dunia juga terjadi kayaknya ada perbedaan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang ada di tes card gitu. Jadi kayak agak beda kayak gitu. Jadi makanya dia keringat ya. Apa soalnya ini? Nah, ini dia ya. Jadi kalau untuk SNBP tadi pemilihan jurusan prestasi ya, dari jalur rapot sama satu lagi apa lagi sertifikat. Yang kedua itu SNBT dari jalur tes. Nah, kenapa siswa harus tryout bulanan? Jadi di Pak Manak My ID itu katanya ada skema atau ada program tryout bulanan yang insya Allah kita akan tawarkan ke siswa dan juga ke sekolah. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk motivasi meningkatkan belajar. Oh, nilai saya baru segini kayak gitu kan. Nah, nanti kita akan simulasikan ya. Kebetulan kan bonus kali ini kan ada tryout satu kali ya. Jadi kita akan coba buat akun dan lalu kan apa namanya tuh kita akan coba trial dulu gimana tryoutnya. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan persiap kemajuan siswanya itu sendiri kayak gitu. Nah, habis itu manajemen waktu kayak gitu. Jadi penting untuk ikut tryout bulanan ini kan. Ini ya, eh, mengenal pola ujian tes masuk perguruan tinggi. Emang polanya gimana sih, Bang? Nah, eh model soal masuk PTN terbaru. Sebelum-sebelumnya, nak, soal masuk tes-tes itu cenderung banyak, hampir semuanya. Semua tes itu, nak, memakai model soal pilihan ganda. Seperti yang disampaikan Pak Manaf kemarin, bahwasanya pilihan ganda itu punya kelemahan. Dari judulnya saja adalah memilih, ya kan? Pilihlah jawaban yang benar, kayak gitu. Jadi, di Pak Manaf Mayadi itu cenderung kita ajarkan gimana cara ngejawab soal dengan apa namanya itu logika ya opsi jawaban kayak gitu. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya 2024 mungkin 2025 nanti juga akan sama. Nah, model soalnya itu ternyata tidak hanya pilihan berganda saja. Ada yang isian singkat. Nah, ini model soal pilihan ganda ya. Yang kedua itu ada model isian singkat. Ini adalah soal FR terbaru. Jadi beberapa anak itu dapat nomor soal nomor 2 ini soal terbaru di tahun kemarin. Ada kayak kotak yaitu 1023, 1023, tanya nih, A kotak ini 3 bulan ini sama dengan A-nya berapa? Mungkin nanti bisa dibahas sama Pak Manaf kalau Pak Manaf sudah berhadir. Oke, nah yang ketiga itu adalah soal pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks itu gimana? Pilihan ganda kompleks itu soalnya itu opsinya benarnya itu lebih dari satu. Jadi ini ada tipikalnya, misal seperti ini. Jawabannya misalnya A sama B, kayak gitu, A sama B. Pilih A saja itu salah. Nah, pilih B saja itu sudah salah. Pilih semua lebih salah. Jadi benar itu hanya jika memilih A sama B. Kalau kunci jawabannya A, A sama B kayak gitu. Nah, ini tipe-tipe soal ya.
Selanjutnya ada tipe kalau benar salah kayak gitu. Jadi ini adalah variatif-variatif soal terbaru tahun 2024 kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita simulasi dulu ya. Nah, kebetulan kan kalian akan ada tryout, satu kali tryout itu. Nah, cara akses tryoutnya seperti ini. Ini saya sampaikan. Oke. Oke, kelihatan nih, nak, ininya tampilannya. Oh, nampak nih. Oke, yang pertama adalah buka Google, ketik Pak Manah My ID. Nah, oke, kelihatan nih, nak, Pak Manah My ID-nya. Nah, lalu kemudian pilih bergabung. Pilih bergabung. Oke, lalu kemudian kan guys, adik-adik bisa pilih di daftar di sini. Nah, nanti isi datanya, kategorinya ini sudah aktif belum ya? Oke, kategorinya sebentar saya aktifin dulu. Saya aktif dulu. Sekarang, ini. Oke, balik ke sini. Refresh dulu ya. Nanti video datanya kategorinya pilih SNBT gitu. Jadi setelah isi nama, misalnya ini tinggal diisi saja. Kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi setelah isi ini karena hari apa kita try out-nya enaknya ya, hari Minggu aja ya. Jadi registrasi itu bisa hari ini sampai dengan besok pagi pukul 7.00 atau pukul 8.00. Try out-nya bisa diakses mulai besok 8.00 dan kita open selama 1 minggu. Jadi bisa cari waktu luang kapan saja. Nah, kalau sudah registrasi nanti gimana, Bang? Bentukannya kira-kira seperti ini. Nah, ini kita buka ya. Nah, nanti pilih Oke, nanti pilih selengkap ya. Pilih lengkap. Nah, kebetulan ini adalah untuk akunnya Pak Manah sendiri. Nanti di sini nanti karena ada judul apa namanya tuh judul-judul pembelajaran sama judul-judul tryout. Nanti tinggal diklik saja di bagian apa namanya tuh di bagian ini ya, di bagian detail ujian untuk mengerjakan latihannya. Ambil contoh misalnya di sini. Nah, mulai ujian. Oke, nanti akan keluar soal-soalnya sesuai dengan tipe soal SNBT terbaru. Kalau misalnya sudah siap, tinggal pilih selesai. Nah, di sini nanti akan bisa lihat hasil ujian. Oke, sama kunci jawabannya. Oke, nah kira-kira seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan kebetulan Pak Mano sudah hadir ya. Selamat, apa namanya, Assalamualaikum Pak. Eh, oke, Pak Mano lagi siap. Ada Pak Mano ya? Oh, hotspot lagi. Oke, Assalamualaikum Pak. Halo Pak, suaranya di Iya, mute Pak. iya, iya. Waalaikumsalam, Bul. Eh, Udah. oke Pak, ini apa nama tuh adik-adik sudah kami apa namanya itu sambil menunggu tadi apa sekilas tentang pemilihan jurusan SNBP dan SNBT serta apa yang harus disiapkan. Jadi untuk SNBP itu kan Pak, kita ingatkan kepada adik-adik untuk perbanyak sertifikat dan insya Allah kan Pak Manan MyID sedang dalam proses pengurusan izin supaya bisa melaksanakan event yang nantinya bisa di query oleh Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan izinnya tidak terkendala ya. Oke, Hmm. apa Oh ya, namanya mungkin tuh? ini sedikit, Bul. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya atau buat simulasi. Silahkan, Bul. Untuk Oke, jika silakan, Nak. ada Silakan. adik-adik yang bertanya, silahkan mengenai Pak, topik apa? Ya, saya Pak. oh, silahkan.
Kalau misalnya masuk ke dinasan kayak mana, Pak? Kedinasannya tuh apa nak? Jadi kan kedinasan itu kan ada beberapa, ada IPDN, PKN STAT, kan, Pak. oh PKN STAT. Nah, oke, oke kita jawab dulu ya. Eh, untuk kedinasan PKN STAN ini pola alurnya agak sedikit berbeda dari kedinasan-kedinasan lain kayak gitu. Nah, alur pertamanya itu adalah seleksi administrasi. Nah, administrasinya itu butuh nilai SNBT butuh nilai SNBT. Jadi kalau kamu pengen masuk PKN STAN, kamu harus siap dengan risiko apa namanya itu? Yang pertama itu untuk mengamankan risiko nih, kamu nggak usah ngambil jalur prestasi SNBP. Itu pertama. Karena kalau sudah ikut SNBP kan nggak bisa ikut SNBT. Karena syarat administrasi untuk ikut STAN adalah punya nilai SNBT. Kayak gitu. Nah, yang kedua, nilainya itu TPS-nya haruslah 600. Kayak gitu. Dan literasi bahasa Inggrisnya minimal 400. Kayak gitu. Kalau ukuran Aceh rata-rata kan, kemarin itu anak yang lulus mana ya, rata-rata ya yang sipil kedokteran itu juga nggak gitu nyampe-nyampe dengan 600 sebenarnya. Jadi 600 itu tergolong tinggi sebenarnya. Jadi itu yang pertama, syarat administrasinya adalah harus punya nilai SNBT, nilai TPS-nya 600, nilai literasi bahasa Inggrisnya 400. Caranya adalah kalau kamu anak yang eligible di sekolah, kamu harus merelakan untuk tidak ikut apa namanya tuh SNBP-nya. SNDP. Dan beberapa sekolah seperti Mosa, Farhan, saya lihat kami perhatikan kan, Riyap juga termasuk banyak anak-anak yang berprestasi justru menghindari SNBP karena alasan itu. Saya mau ngambil STAN, jadi nggak usah SNBP kayak gitu. Tapi ini sangat penuh resiko ya adik-adik ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Keduanya itu nilainya. Nah, yang ketiganya barulah dia ikut yang namanya itu tes TPA sama tes bahasa Inggris. Yang keempatnya barulah normal ada ada TKB-nya dan seterusnya. Tapi yang paling susah itu adalah untuk dapat nilai yang administrasi itu, gitu. Nah, namun kadang-kala ya kalau posisi saya sebagai apa namanya tuh sebagai pendamping akademik kamu misalnya kan, kalau saya ngelihat nilai tryout kamu, oh standarnya nah, apa namanya tuh nilai SKD-nya agak lumayan tinggi. Saya tidak akan saya akan coba apa namanya itu istilahnya tuh memberikan alternatif selain PKN STAR. Ada jurusan-jurusan apa namanya tuh sekolah kedinasan lain yang tidak minta nilai SNBT. Ada IPDN tidak minta nilai SNBT. Ada STTD, STTD itu agak sedikit mudah loh lulusnya, seriusan kayak gitu. Nah, kenapa mudah? Gini, semua perguruan tinggi kedinasan itu gratis kecuali STTD. Jadi STTD itu bayar. STTD itu bayar 4 juta sekian satu semester. Masih lebih murah daripada PTN dan ketika tamat dari situ pun tetap jadi PNS kayak gitu karena statusnya kata dinas. Jadi orang mention orang kan kalau udah bayar gak enak kayak gitu. Padahal orang nggak lihat hasil akhirnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya jadi kalau ini ya kalau anak-anak di Pak Manah Maedi itu kan kita pertimbangkan tuh. Nah kalau kamu masuk stan tryout kamu segini. Alangkah bagusnya kalau kamu milih ini kayak gitu. Jadi rasional-rasional saja lah dalam memilih kayak gitu. Itu nak untuk yang sekolah kedinasan ya. Ada pertanyaan? Ya, Eh, Kalau misalnya kita ambil SNBP, jadi kita nggak bisa ikut UTBK lagi dong, Pak. Gitu ya? eh, gini, nama seleksinya SNBT, nama ujian dulu dulu namanya itu adalah UTBK. Nah, dulunya lagi namanya itu SBMB, SBMPTN kayak gitu. Sekarang itu namanya adalah SNBT. Jadi SNBT sama UTBK itu sama, benar. Kita nggak maksudnya, Pak. Eh, Hah? Maksudnya tuh kita tuh nggak bisa ikut SNBT secara mandiri, Pak. Kalau misalnya udah dapat SNBP-nya. Oh, begini, ada aturan. Tahun 2024 ini ada keluar peraturan anak yang lulus SNBP tidak wajib ambil. Anak yang lulus SNBP wajib ambil jurusan yang lulus. Dia tidak bisa ikut SNBT dan tidak bisa ikut mandiri.
Oh, Ah, begitu. Jadi nggak bisa ikut mandiri untuk tahun 2024. Kemungkinan besar aturan kalian juga sama. Yang 2023 masih boleh. 2023 itu anak yang lulus SNBP lulus tapi nggak ambil bisa ikut mandiri bisa. Tapi kalau misalnya tahun 2024 itu ada anak yang lulus SNBP itu nggak boleh lagi ikut SNBT dan nggak bisa ikut mandiri kayak gitu. Jadi tapi untuk talenta boleh. Untuk talenta lulus di talenta boleh ikut SNBT kayak gitu. Jadi agak aneh memang tahun 2024 ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang lain kira-kira guys? kasih Pak. Yuk. Oke, kita buka sesi lagi jika ada pertanyaan. Oke Pak, apa namanya itu sesi sharing-sharing sama anak-anak sudah kita jalankan. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya lagi di grup seputar-seputar apa namanya itu PTN, kedinasan, kayak gitu kan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, semoga tahun 2025, tahunnya kalian, jalurnya itu nggak cuma tiga. Tahun ini kan cuma tiga yang reguler ya. Talenta, SNBP, sama SNBT. Mudah-mudahan tahun depan ada 5 jalur ya. Talenta, SNBP, SNBT, jalur apa gitu, jalur ini kayak gitu ya. Supaya peluang anak-anak Aceh banyak yang kuliah di PTN kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Saya kembalikan ke Bapak sebagai ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam. Semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, terima kasih Bang Ipul atas kesempatannya. Baik anak-anak sekalian, kita mengulang materi kemarin ya. Kita mengulang materi kemarin. Ada yang kita sisakan sebagai PR ya. Ada yang kita sisakan sebagai PR untuk kita bahas bersama. Nah ya, sebenarnya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kalian, kalian tidak mesti mengerjakannya dengan cara yang eh, tertentu ya, bebas. Nah, bebas. Cara mengerjakannya bebas. Sudah nampak tampilannya, nak? Udah Pak. Sudah ya. Kemarin masih tersisa ya. Masih tersisa kemarin nomor 13 ya. Sekedar pembuktian. Jawabannya antara C dan D. Yang jelas saya ulangi ya, salah satu bentuk modelnya. Ketika ketika X tambah Y sama dengan min 2, X kurang Y sama dengan 8. Sebenarnya cukup sederhana, nak ya. Cukup sederhana. Kita bisa kemudian melakukan eliminasi secepatnya, nak. Nah, boleh ya, boleh dengan cara ditambah. X tambah X jadi apa, nak? 2X. Ya, 2X. Eliminasi ini dengan cara penyembelahan menghilangkan Y-nya karena Y tambah min Y habis. Min 2 tambah 8, 6. Maka nilai X sama dengan 6. 3. Gitu Nah, kan? Ya, 3. Nah, sekarang ini sebuah pelajaran, nak. Ketika X tambah Y sama dengan min 2, namun X kurang Y sama dengan 8. Agak aneh. Ditambah malah jadi min, dikurang malah jadi plus. Itu artinya sebenarnya Y-nya bernilai negatif. Ya, sehingga kalau kita substitusi X-nya 3, 3 dikurang berapa jadi min 2, nak? 3 3 dikurang kurang 3 dikurang min 1 dikurang min 1 ya. 3 Dikurang 1 dikurang Pak. 5. 3 dikurang 5 sama dengan min 2, gitu kan? Ya Pak. Makanya untuk yang di bawahnya 3 min min. Min kali min plus 3 tambah 5 sama dengan 2. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan nilai X-nya alias A-nya 3
Nilai B-nya minus 5. Hanya 3, B-nya minus 5. Itulah alasannya kemarin. Kenapa 3 menjadi persamaan yang keliru. Karena 3 kali A, A-nya 3. 3 kali 3, 9. Tambah min 5. 9 kurang 5 itu hasilnya 4. Bukan min 4. Makanya kemarin saya jelaskan, nak, persamaan ketiga itu salah. Kalau persamaan ketiga salah, saya ulangi, maka dipastikan 3 selalu bersama dengan 1. Di setiap jawaban yang punya 3, pasti ada 1. Artinya, kalau 3 salah, kalian nggak perlu cari apakah 1 itu benar atau salah. Pasti salah. Gitu ya? Ya, Betul, Pak. nah ya? Nah, sehingga anak yang mulai paham tentang kaedah ini, kalau sudah tahu 3 salah, maka Berarti 2 salah. tugas dia hanya periksa 2. Sama 4. Nggak boleh periksa 4, karena 4 itu dipastikan benar. Yang diperiksa tuh hanya 2. Apakah dia benar atau salah? Kenapa? Karena kalau 3 salah, 4 pasti benar. Ya, Betul? betul. Betul. Itu keterampilan, nak. Nah, sekarang 2. Kalau A-nya 3, B-nya negatif, min kali min plus, maka plus tambah plus hasilnya plus. Nggak mungkin nilainya min 13. Salah lagi. Nah, kalau kita buat tadi, 3 kurang 2 kali min 5 min 10. Min kali min plus 3 tambah 10, 13. Bukan min 13. Berarti 2 pun pernyataan yang Salah. salah. Maka kayak kemarin saya bilang, jawabannya di 4 saja. Dan itu sebenarnya bisa tidak dicari, tapi dilihat berdasarkan sifatnya, nak. Coba Nanda perhatikan, nak. Ya, ada peribahasa. Buah jatuh tidak jauh dari Pohonnya. pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu peribahasa. Artinya apa? Kayak mana soal, nak? Kayak gitu jawaban. Nah, sekarang lihat. Kayak gini soalnya. Kalau X-nya plus, Y-nya plus, nilainya Min. 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 X-nya plus, nilai Y-nya plus, masa hasilnya plus? Makanya salah. Gitu kan? Ini. Betul. X-nya plus, Y-nya plus, masa hasilnya min? Salah. Kau bukan anakku. Anak siapa ini? Nah, salah itu. Nah, kalau X-nya plus, Y-nya min, X-nya plus, Y-nya min, hasilnya Min. 8 itu apa? Plus. X-nya plus, Y-nya min, hasilnya plus. X-nya plus, Y-nya min, hasilnya apa, nak? Plus. Bukan min, salah lagi. Berarti 1 salah, 2 salah, 3 salah. Makanya jawabannya 4. Boleh tidak dicari. Makanya penting melihat. Penting sekali melihat kaitan antara soal dengan jawaban. Makanya enak sebenarnya, anak ya. Kalau dipermudah akan menjadi sederhana. Ya, Jadi Pak. bukan alasan lagi, Pak, saya nggak pandai matematika. Ini bukan sekedar tes matematika, ini tes jinge-jinge melihat. Bisa lihat nggak kayak gitu, nak? Ya, dalam faktanya kehidupan sehari-hari, matematika itu juga nggak laku-laku sekali, nak. Saya mau tanya, 3.000 tambah 3.000 berapa diajarin di sekolah? 6.000. Nah, kalau di pasar, nak, di pasar beli 1 3.000, kalau 2 5.000. Beda tuh dengan yang di sekolah. Ya, Pak. Ya, jadi ingat ya, yang penting tadi idenya, cara berpikir. Kalian boleh menjawab dengan
apapun yang kalian anggap itu jalan yang baik, silahkan. Nah, tugas kami sebagai guru nak cuma mengarahkan. Oh, kira-kira ini bisa dipercepat seperti ini agak keliru gitu. Logis? Logis. Alhamdulillah. Baik, nak berikutnya ya. Berikutnya. Nah, seperti nomor 15. Kelihatannya soalnya rumit. Kelihatannya. Nomor 15 ini nak, tolong baca Ananda Sausan, boleh? Sausan, baca soalnya nak, Sausan. Iya, Bisa? Pak. Ya, silahkan nak. Sausan dari mana? Dari Abdi ya, Pak? Oh, Masya Allah. Dari SMA 9 ya? Iya. Ya, silakan nak Sausan. Jika suatu bola dimasukkan ke dalam kubus dan sisi alas bola menyinggung sisi alas kubus seperti gambar berikut, Ya, maka perbandingan luas permukaan bola dengan luas permukaan kubus adalah Sausan, saya mau tanya. Gambar ini menjelaskan bola dalam kubus atau kubus dalam bola? bola dalam kubus, katanya Pak. Bola dalam kubus. Berarti yang gede kubus atau bola? Kubus. Pandai. Sausan, sedikit lagi Sausan. Berapa nak nilai pi? Nilai V 22/7. Ya, boleh. Yang lain, selain 22/7, pi juga sama dengan 3,14. 3,14. Ulang-ulang. Besar bola atau besar kubus? Besar kubus. Besar kubus. Karena bola dalam kubus, bukan kubus dalam bola, kan? Apa? Berarti nak, dengan mantap saya bilang jawaban D salah. Jawaban E salah. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa D salah, E salah? Kenapa nak? Karena pi kan nilainya 3,14. Ya. 3,14 kan lebih dari 3, lebih dari 2. Katanya besar kubus. Berarti nilainya harus lebih kecil yang di depan dibandingkan yang di belakang. Logis? Logis. Sekarang saya mau tanya berikutnya. Berapa banyak sisi dari kubus? 12. Sisi kubus kok 12? Kubus apa itu? 4. Kubus. Kubus sisinya atas, bawah, depan, belakang. Terus? 8. Oh, 6, Pak. 6. kubus apa yang sisinya 8? 6. Kubus itu sisinya berapa nak? 6. Berarti di belakangnya harus ada angka 6. Sudah selesai. Sudah siap? 6. Jawabannya 6. Iya, pi per 6. Sudah selesai. Nah, itu hikmah, itu buah dari yang kita cerita kemarin. Soal pilihan berganda, temanya milih, bukan nyari. Oh Pak, saya mau dibuktikan. Boleh. Boleh. Pada bola ada yang namanya jari-jari, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya. Masih ingat nak rumus luas permukaan bola? Apa nak rumus luas permukaan bola? 4 buah lingkaran. Apa rumus lingkaran nak? Rumus lingkaran PR kuadrat. Jadi karena ada 4, jadi 4 PR kuadrat. Ini rumus luas permukaan lingkaran. Sekarang apa nak rumus luas permukaan kubus? 6 kali sisi panjang rusuk dikuadratkan. Nah, sekarang perhatikan nak. Kalau dari sini kemari R, berarti diameternya 2R kan? Iya. Bukankah 2R itu sama dengan panjang rusuk dari kubus?
Enggak. Katanya menyentuh, berarti ujung ini kemari kan Oh sama iya. ini sama, ya kan? Iya. Ya, berarti sisinya 2R, rusuknya kali 2R. R kali R namanya apa, Nak? R kuadrat. R kuadrat. R kuadratnya dicoret. Nah, dicoret. 2 kali 2 berapa, Nak? 4. 4-nya juga dicoret. Sisanya yang di atas apa? 6. Pi. Eh, Yang di bawah 6. apa? 6. Oh iya, Maka 6. jawabannya pi per 6. 6. Udah selesai, Nak. Kalau mau cepat, sisinya ada 6. Nah, jadi ada hubungannya dengan angka 6, bukan dengan angka 4, bukan dengan angka 8, harus dengan angka 6, kayak gitu, Nak. Enak sebenarnya. Kalau kalian mau sederhanakan, lebih enak sederhana, Nak. Mudah sebenarnya. Ya, mudah ya. Saya ulang lagi ya. Judul soal pilihan berganda apa? Pilihlah jawaban yang paling tepat. Disuruh memilih, bukan disuruh mencari. Ya, gitu, Nak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, alhamdulillah bisa ya. Nah, anak-anak sekalian ya, dengan adanya kesempatan kalian bisa ikut tryout besok. Ikutlah anak tryoutnya ya, ikut tryoutnya. Nanti juga kami akan memberikan kesempatan kalian bisa ikut tes minat bakat. Tes minat bakat diisi jangan main-main, karena nanti hasilnya tidak menggambarkan diri kalian. Jadi diisi betul-betul diisi, walaupun terkesan nanti membosankan, diisi sesuai dengan diri sendiri. Ya, besar harapan kami, Nak, besar harapan kami ya. Sebelum kalian masuk ke kelas 3, kalian sudah punya awal cita-cita yang nantinya bisa kalian diskusikan dengan orang tua. Saya cerita sedikit boleh? Ya, saya punya keponakan, ya, anak kakak saya. Dia ketika memilih pilihan di SNBT, nggak diskusi sama orang tuanya. Ya, alhamdulillah ketika SNBT kemarin pengumuman dia lulus ke Padang. Kemana, Nak? Padang. Dan orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, sayang kali, Ya. Bu. Kenapa? Bukan orang tuanya nggak sayang, karena orang tuanya tahu keponakan saya itu mudah sakit. Dia punya penyakit asma. Jadi kalau sendirian susah nanti. Nah, jadi kalian juga harus husnuzon. Ayah kalian, ibu kalian itu sangat baik dengan kalian. Jadi ketika mereka memberikan saran, itu sebenarnya keinginan mereka yang baik untuk kalian. Mereka tahu tentang kalian sejak kecil. Makanya kalau tes minat bakat ini kalian ikuti dengan baik, maka nanti ada gambaran pilihan-pilihan yang bisa Ananda pilih. Dan itu bisa didiskusikan dengan baik dengan orang tua. Semuanya terus kita pun. Ya, nanti ada rekomendasi pilihan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kalian bisa diskusi sejak awal. Gitu ya. Pak. Harapannya nanti waktu pas sudah masuk ke kelas 12, orang yang sudah punya tujuan, kayak soal pilihan berganda, sudah ada opsi A, B, C, D-nya, sudah tahu dia. Maka selama pembelajaran nanti, dia bisa memanfaatkan waktu belajar di kelas 12 untuk fokus pada impiannya. Anak-anak sekalian, siswa kelas 12 itu lebih mandiri dibandingkan siswa kelas 10 dan kelas 11. Kalau siswa kelas 10 dan kelas 11 mungkin masih sepenuhnya ikut pelajaran sekolah. Tapi kalau kelas 12 itu sudah mulai ada kebutuhan, keinginan. Oh, saya mau begini ya. Kalian silahkan
kemudian mengarahkan pada tujuan kalian. Apa triknya, nak? Ada triknya. Di awal kelas 12, usahakan kalian sudah punya buku kumpulan soal kemana kalian mau melabuhkan impian kalian. Kalau yang ingin ikut tes sekolah kedinasan STAN, itu sejak awal kelas 12 itu sudah punya buku kumpulan soal STAN. Ya, Ya, yang Pak. mau masuk sekolah ikatan dinas Akpol misalnya, Akmil, sudah bisa mulai jaga makanan, jangan makan sembarangan lagi. Jaga ya hubungan positif antara badan dengan tinggi badan dengan berat badan. Kalau dipersiapkan sejak awal, nak, lebih mudah daripada dipersiapkan kepepet. Ya, gitu ya. Baik, Nanda sekalian, tadi Bang Ipol sempat mengajukan sebuah soal yang FR viral sekali, nak. Saya coba bahas, insya Allah ya. Ya, tadi Bang Ipol sempat sampaikan soal yang sangat viral ya kemarin. Nah, di mana saya simpannya? Sebentar. Nampak, nak? Belum? Sudah nampak belum? Nampak? Nampak, Bu. Ya, Nggak yang dapat soal Pak. nampak ya, soal isian singkat ini ya. Gimana? Nampak enggak? Nampak. Pak. Kelihatan. Sebagian Nampak. siswa kaget ya waktu ujian dapat soal ini, nak. Kaget ya. Oh iya. Jadi saya gedein ya. Kemarin saya sudah sampaikan triknya, rambu-rambunya ya. Rambu-rambunya hanya patuh saja. Patuh. Di sini kepatuhannya melihat tandanya, nak. Ada tanda peta, ada tanda lingkaran. Tentu secara matematika kita memulainya dari yang di dalam kurung. Di dalam kurung. Sekarang yang ini dibaca, nak. 3 lingkaran 2. Penyebutan pertama ini untuk baris. Sedangkan yang kedua untuk kolom. Artinya baris ketiga, baris Tiga, ketiga, kolom kedua. dua, Lihat di sini yang lingkaran. Baris ketiga, ini dia baris ketiga. Kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua. Ketemu angka berapa, nak? 2. 2. Nah, sekarang dapat A, peta 2, hasilnya 3. 2 ini apa, nak? Baris apa kolom? Kolom. kolom, Baris 2 ini baris apa kolom? kolom, Kolom. Berarti lihat kolom 2. Kolom 2, kolom 2, lihat. Yang mana hasilnya 3? Yang ini kan? Ya, yang ini ya. Baris berapa, nak? baris satu, Baris Oh, kedua. berarti Kedua. baris 1 lah. 1 kan? Ya, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Sudah selesai? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Saya ulang ya, saya ulang, nak. Saya ulang. Saya ulang sekali lagi. Lihat tandanya. 3 yang dalam kurung dulu. 3 bundaran lingkaran 2. 3 yang pertama itu menunjukkan baris, nama baris, sedangkan 2 adalah nama atau judul kolom. Baris yang bernama 3 ini, nak, ini. Kolom yang bernama 2 ini. Baris 3, kolom 2 ketemu di angka berapa, nak? dua, Angka 2. Nah, ini di angkanya. Angka 2. Angka 2. Baris 3, kolom 2. Sekarang A, peta 2. Kan 2 tadi hasilnya ya. Iya. Harus 3. Nah, yang 2 yang saya tunjukkan dengan tanda panah ini bertindak sebagai baris atau kolom? kolom, Kolom. Kolom 2. Yang ini, nak. Kolom 2.
Yang mana di kolom 2 itu yang hasilnya 3. Baris 1. 1. Baris 1. Ini berarti nilai A-nya harus 1. 1. Sudah selesai gitu, nak. Bisa? Bisa. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Ya, insya Allah. Cuma gitu-gitu aja. Nah, insya Allah, nak, mudah. Maka besar harapan kami, anak-anak sekalian. Kalian sekarang yang sudah mau masuk kelas 12, usahakan di awal kelas 12 sudah memiliki buku Bisa. persiapan soal-soal sesuai dengan mimpi kalian. Yang punya keinginan melanjutkan ke STIS, usahakan punya buku kumpulan soal STIS. Yang punya keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, berarti pakai jalur SNBT, ya, sudah punya buku yang memuat kumpulan soal SNBT. Apa aja boleh? Boleh terbitan Erlangga, boleh Wangsit, ya, boleh Wangsit, ya, boleh yang Al Faiz itu juga boleh. Apa saja boleh, nak. Tapi diusahakan ya, yang recommended, artinya yang eh, Sarankan. yang disebut-sebut orang bagus ya. Salah satunya, nak, yang disebut-sebut orang bagus itu, nak, judulnya Wangsit Om Jero. Masih Om Jer. Wangsit Om Jero. Kalian bisa lihat bukunya itu di internet ya. Itu yang disebut-sebut orang bagus, bagus, bagus kayak gitu, nak. Ya, Wangsit Om Jero. Untuk sekolah kedinasan atau PTN, Pak? Itu yang untuk SNBT. Oh. Ya. Jadi anak-anak sekalian, siapa yang duluan memulai persiapan, maka dia nanti menjadi orang yang lebih siap dalam menghadapi ujian. Ya, siap menghadapi ujian. Walaupun nanti, nak, saya yakin ya, anak-anak yang ikut di ruang Zoom ini itu banyak yang berkesempatan ikut SNBP. Nah, itu Amin. juga bisa dimaksimalkan. Sertifikat-sertifikat yang kalian miliki sekarang tuh, nak, disimpan dengan cara di-scan supaya tidak hilang, karena itu nanti yang kalian butuhkan ya. Karena nanti sertifikat itu sangat bernilai kalau yang dia relevan dengan pilihan yang kalian ambil. Harus dari sekarang banyak cari informasi, nak, banyak mencari informasi. Baik, mungkin ada pertanyaan sejauh ini, nak, silahkan. Cara scan itu gimana, Pak? Cara scan, nah, mungkin kalau masalah scan ini Bang Ipul jagonya ya. Silakan, mungkin Bang Ipul Ya, menjawab mungkin ada dua cara, Pak. dua Ada cara dua, ya. ada dua cara. Yang pertama caranya download di Play Store, scan ya. Yang kedua, Pak, ke tempat fotokopi, bilang sama abang-abangnya, Bang, tolong scan gitu. Ya. Ada, ada dua cara, nah, itu ya. Mm. Intinya, nak, eh, besar kemungkinan orang yang ikut SNBP tanpa ada sertifikat pendukung tidak lulus. Gitu kan, Bang Ipul ya? Secara tambahan, kita kan sering, Pak, konsultasi jurusan ya. Saya belum pernah lihat ada anak yang lulus di SNBP tanpa melampirkan sertifikat. Ya, nah, itu ya. Ada lagi, nak, mungkin yang mau ditanyakan, silahkan. Bimbel yang bagus apa, Pak, di Banda Aceh? Sama namanya Semua aja dong. semua bagus, nak. Semua. Masya Allah. Ya, semua Oke, bagus. apa namanya tuh? Ya, semua punya kelebihan dan kekurangan dan ciri khasnya. Cuman kalau misalnya di Pak Manak Maya ini, ciri khasnya adalah kita coba menawarkan pembahasan soal dengan jalan logika kayak gitu. Jadi tidak sekedar menuntut untuk mengerjakan sekedar pakai rumus saja dengan rumus sekolah, tapi juga dengan cara-cara yang khasnya Pak Manak, tiga ujung. Apalagi Pak, the power up coba-coba ya. Kira-kira seperti itu. Jadi semua bimbel itu ada pembedanya. Jadi khasnya Pak Manak di situ.
Oke. Ya, silakan, mungkin ada yang lagi mau disampaikan. Ya, mungkin kalau ya silakan. Oke. Ya, Terima kasih sebelumnya untuk ke-27. Tadi sempat 42 tadi. Ke-42 peserta yang sudah hadir. Insya Allah apa namanya itu aksi tryout bisa dimulai dari besok. Lalu kemudian lagi jika ada info-info apa namanya itu event-event serta juga ada kelas-kelas yang seperti ini juga, insya Allah kita juga akan sampaikan melalui grup yang ada aktif saat ini. Untuk informasi bimbel, mungkin kalau karena ini posisinya di luar kota kan, apa namanya maksudnya banyak yang area mungkin daya atau yang luar dari Aceh, Pak Mana Maya ini juga menyediakan kelas intensif. Nah, kapan diselenggarakannya ketika kalian sudah siap ujian akhir sekolah, kita menyediakan kelas intensif ya gitu, khusus persiapan untuk tes ya gitu. Lamanya itu sekitar 1 bulan, 1,5 bulan gitu atau 1 bulan lebih. Nah, terus kemudian lagi yang mau saya sampaikan adalah untuk apa namanya tuh informasi terkait informasi lanjutan kembali kami sampaikan akan kita edarkan melalui grup WhatsApp yang saat ini ya. Oke Pak, mungkin itu aja. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti jika ada yang mau ditanyakan mungkin tidak di forum ini bisa chat langsung ke nomor saya ya. Nomor saya ada di sini ya. Bukan di samping ini. Kok kebalik. Samping nih. Yang Ya, ada di Kak. sini kan. Oke. Ah, Oke ya, yuk. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ngomong-ngomong ini nggak apa-apa di share di Zoom ya, di YouTube ya. Di sini ya. Nggak apa-apa di Ya, share di YouTube ya. Kak. Yuk, iya. Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam.